Ya, halo guys, kembali lagi bersama gue Stefan Sandianto. Welcome back to my channel. Hari ini gue mau secara khusus bahas tentang apa yang udah gue janjiin di vlog sebelumnya, gitu ya. Jadi gue mau bahas di video kali ini tentang GERD and my anxiety disorder yang gue alamin waktu di tingkat 1 waktu gue studi lanjut S3 di ITB, gitu ya. By the way, gue sambil makan ya guys. Jadi gue hari ini baru pulang dari bimbingan dan gue makan nasi terus buncis ayam goreng dan ham. Jadi gue pengen bahas sambil makan. Dan sebelum gue melanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman gue menghimbau kita semua untuk sama-sama subscribe, like and comment video ini channel gue, dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kita yang mungkin mengalami hal yang sama seperti gue. Oke, mungkin gue cerita dulu dari awal kali ya. Jadi pada awalnya mungkin sekitar tahun 2019-an atau 2020 sebelum COVID, kurang lebih mungkin gejala pertama gue punya GERD itu muncul, gitu ya. Jadi at that time gue sering seperti kembung, kemudian sering bersendawa akibat dari gue punya jam makan yang cukup kacau, gitu ya. Jadi gue biasanya tidur malam mungkin sekitar jam 12 ke atas dan kemudian bangun sekitar jam 9 atau setengah 10 pagi. Baru dari sana gue baru mulai makan pagi. Jadi artinya perut gue kosong lebih dari 12 jam. Oh my god. Karena gue biasanya makan malam. Di hari sebelumnya itu biasanya jam 6 sore. Berarti artinya sekitar hampir 15 jam perut gue kosong ya. Jadi bangun setengah 10 pagi, baru sarapan, dan seterusnya selama bertahun-tahun. Jadi kata dokter sih menduganya salah satu penyebabnya karena itu, gitu ya. Terus gue mulai suka kembung perutnya, suka bersendawa, dan dari tahun ke tahun semakin intens, gitu ya. Sendawanya udah bukan seperti orang biasa yang apa ya, normalnya gitu ya, seperti orang minum soda, tapi udah kayak sendawa yang udah kayak kemuntah. Dan ini bukan gimmick. Oke, jadi bertahun-tahun gue jalani hidup gue seperti itu, dan ya gue juga gak akan ngeh ternyata kalau itu ternyata menghasilkan penyakit yang cukup cukup parah lah, gitu ya. Sampai di tahun 2021 di bulan Oktober, symptoms gue itu mulai semakin parah. Jadi bukan lagi dari sendawa yang seperti muntah, tapi literally udah jadi muntah, gitu ya. Jadi saat itu gue lagi ada kegiatan di gereja gue, dan kemudian pas sebelum ibadah gue tiba-tiba mual terus muntah, nggak berhenti gitu ya. Sampai yang udah keluar itu udah bukan makanan lagi, tapi isinya udah tinggal asam lambung doang. Jadi pahit banget di mulut, gitu ya. Dan dari situ mulai gue semakin intens lagi untuk sering muntah, apalagi kalau misalkan gue harus melakukan presentasi atau gue harus melakukan satu kegiatan yang bikin gue tegang, gue mulai punya symptoms yang seperti itu. Nah, terakhir di puncaknya itu kurang lebih bulan Mei atau Juni tahun 2022. Jadi waktu itu gue punya masalah di studi gue, gitu ya. Jadi penyakit gue, GERD sama anxiety disorder ini mungkin juga terpicu dari stres yang gue tumpuk, gitu ya. Jadi gue emang pribadi yang senang banget menumpuk masalah, gitu ya, suka mendem perasaan dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu gue punya masalah studi, dan akhirnya symptoms gue muntahnya juga semakin intens. Terus tiba-tiba jantung gue juga jadi sering berdebar. Jantung berdebar-debar. Akhirnya gue terpaksa harus ke dokter. Untungnya sih nggak sampai rawat inap. Jadi cuma ke dokter aja. Waktu itu ke dokter klinik biasa. Kata dokternya ini asam lambung. Tapi setelah minum obat selama kurang lebih seminggu atau 2 minggu,
penyakit gue itu nggak makin hilang gitu ya. Gue tetap muntah, gue tetap suka jantungnya berdebar-debar. Terus gue juga mulai punya pikiran kayak mau mati dan sebagainya karena perasaan yang sangat-sangat nggak enak dari penyakit ini. Akhirnya gue harus keliling ke berbagai dokter, dari dokter umum, terus dokter internis, dokter spesialis lambung, gitu ya. Dan dikasih obat ya begitu, misalnya dikasih obat lambung yang Ada badaknya, ya. ada anti stresnya, seminggu 2 minggu mungkin baik-baik aja, tapi setelah berhenti minum obatnya ya symptoms gue kambuh lagi gitu ya, sampai akhirnya bener-bener cukup membaik kurang lebih bulan Oktober ataupun November 2022, dan symptomsnya kembali memuncak lagi di akhir tahun 2022 gitu ya. Jadi itu benar-benar jantungnya udah berdebar banget kalau kambuh, dan udah lemes banget kalau udah mual gitu ya, muntah. Sampai akhirnya gue memutuskan, karena emang ada salah satu rekan kerja gue juga menyarankan gue untuk pergi ke psikolog atau psikiater. Jadi at the time I try to go to psychiatry. Ya kebetulan di klinik tempat gue berobat terakhir itu konsultasi sama dokter lambung, dia menyarankan gue untuk ke psikiater yang ada di satu klinik yang sama gitu ya. Mungkin kalau teman-teman butuh referensi dokter ini di mana, gue bisa kasih tahu kalian gitu ya. Kalian bisa kontak gue di DM ataupun di kolom komentar. Atau mungkin teman-teman juga punya cerita yang sama, juga bisa ceritakan di kolom komentar. Gitu ya. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke dokter psikiater itu. Dan berobatlah gue mulai start di awal tahun 2023. Ya puji Tuhan sih, penyakit gue cukup berkurang intensitasnya. Gue bisa lebih rileks. Dan sekarang sudah kurang lebih 6 bulan, 7 bulan berlalu gitu ya dari pengobatan gue. Jadi dosis dari obat psikiater, antidepresan dan anti stres dan sebagainya itu sudah mulai dikurangin gitu ya. Kabar gue bagaimana sekarang ya, kurang lebih sudah cukup membaik. Jadi gue udah gak pernah minum obat lambung lagi sampai saat ini. Walaupun di tiap pagi gue kadang masih suka merasa mual gitu ya. I don't know why. Apakah itu mungkin dari jam tidur gue yang kadang suka nakal gitu ya, tidurnya agak malam. Atau mungkin memang juga belum tuntas pengobatannya ya. Jadi baru dari saat itu gue menduga bahwa gue memang punya anxiety disorder gitu ya. Pas awal-awal gue masih agak denial sih kalau gue punya anxiety disorder. Ya you know lah, itu kan satu penyakit ya bisa dibilang mental illness gitu ya, atau mental health problem, yang biasanya buat kita itu kayak dosa ya, kayak aib gitu ya mungkin, atau kayak suatu penyakit yang memalukan gitu ya. Jadi makanya orang suka nggak terima gitu ya kalau dia memang harus mengidap, kalau di kasus gue anxiety disorder gitu. Ya jadi teman-teman yang mungkin merasakan juga seperti apa yang gue alamin, pasti juga biasanya sepaket sih katanya orang, kalau kita kena GERD, kita akan cenderung punya anxiety disorder gitu ya. Atau kalau kita misalkan punya stres atau depresi yang cukup parah, biasanya itu juga akan secara naluri akan men-trigger asam lambung kita naik gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi bingung nih mau men-treat kondisi teman-teman ini seperti apa, saran gue sih mending memang coba dulu ke lambung, obat lambung gitu ya. Tapi kalau simptomnya teman-teman sudah mengarah kepada kecemasan, terus tiba-tiba jantungnya berdebar-debar, dan juga kumatnya itu hanya terjadi ketika teman-teman misalkan harus melakukan sesuatu kayak presentasi, tampil di depan publik, atau satu event-event besar yang bikin teman-teman deg-degan dan kambuh, maka gue anjurin untuk coba datang ke psikiater atau psikolog. Nah, bedanya psikiater sama psikolog apa nih? Jadi kalau psikolog itu kita lebih banyak ke ngobrol
Sedangkan kalau psikiater itu ranahnya sudah ranah dokter. Jadi teman-teman pasti dikasih obat sama psikiaternya. Nah, kenapa gue dulu akhirnya perginya ke psikiater? Karena waktu itu gue masih harus studi, gue masih harus kerja, dan gak mungkin gue menghabiskan waktu yang cukup lama lagi untuk bisa men-treat penyakit gue. Jadi satu-satunya solusi yang cukup cepat untuk bisa dilakukan untuk menangani penyakit gue adalah ya gue pergi ke psikiater, gue minum obat. Apakah, nah ini kan biasa ketakutan orang-orang ketika kita pergi ke psikiater. Jadi obat dari psikiater itu tidak membuat kecanduan ya, teman-teman perlu pahami ini. Beda antara obat dari psikiater sama drugs atau obat-obatan yang bikin kita kecanduan gitu ya. Jadi obat yang dikonsumsi oleh psikiater itu tidak akan bikin kita nagih. Tapi dari waktu ke waktu obat itu akan di tapering down atau istilahnya dosisnya diturunin gitu. Dan selama kita mengkonsumsi obat itu secara teratur setiap hari, teman-teman tidak akan punya masalah yang berbahaya bagi kesehatan kita gitu. Beda kalau sama drugs atau narkoba dan sebagainya atau kecanduan yang lain, ketika teman-teman tidak melakukan hal itu, teman-teman akan nagih, dan nagih yang konteksnya kecanduan itu adalah nagihnya untuk dosis yang semakin tinggi. Jadi it's a totally different things. Teman-teman gak usah khawatir dengan pengobatan dari psikiater. Teman-teman harus belajar percaya sama kemampuan dari dokter yang teman-teman temui gitu ya. Jadi apapun yang sekarang teman-teman lagi kerjakan, mungkin itu pekerjaan yang cukup bikin stres ataupun itu studi yang mungkin teman-teman gak terlalu sukai dan sebagainya, tetap hopefully jaga kesehatan gitu ya. Nggak semua hal benar-benar harus kita pikirin secara berlebihan begitu ya. Nah, gue banyak belajar dari penyakit gue, dan ini pengalaman yang sangat berharga buat gue. Jaga juga pola makan gitu ya teman-teman. Wah, rasa kuningnya tuh lebih gurih guys. Emotional damn it. Gue percaya naggingnya orang tua atau omelannya orang tua itu benar-benar mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita gitu ya. Dulu gue selalu denial, selalu menolak ketika orang tua gue ngomel-ngomel gue tidur malam gitu ya. Ya gue tahu sih kalau sebagai anak muda kita akan senang banget sama tidur malam. Ya hopefully kita belajar untuk lebih mendengarkan orang tua gitu ya. Karena memang natur kita, badan kita itu tidak dibuild untuk tidur malam sebenarnya gitu. Organ-organ kita banyak beristirahat, banyak cooling down ketika malam memang gitu ya. Jadi teman-teman pastiin pola makan dijaga. Kalau bisa jarak makannya sekitar 8 jam atau 6 jam gitu ya. Dan juga jaga pola tidur yang baik supaya nanti dari jarak makan malam ke makan pagi itu tidak terlalu jauh gitu ya. Oke, sekian aja untuk video kita kali ini. Hopefully ini bisa membantu kita untuk bisa hidup lebih sehat lagi, studi lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi. Kalau teman-teman mau diskusi, kita bisa berdiskusi di kolom komentar atau kontak langsung di DM gua di Instagram gua @mus.ardianto. Sekian aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. See you in next video. Goodbye.